Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat melanjutkan tali silaturahmi walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Di sini selamat datang buat teman-teman di channel kami, channel yang menginspirasi banyak orang insya Allah depannya. Channel yang kami beri nama yaitu dengan Dua Sumbu. Pada awal konten kali ini kita akan membahas ataupun mengusung tema berkaitan mengenai literasi dunia pendidikan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video yang akan kita buat kali ini bersama saya Ananda Yuzan dan bersama narasumber kita Ibu Sumiati MPD. Teman-teman, Sobat Sumbu yang berbahagia, narasumber kali ini kita akan mengundang salah satu pahlawan. Orang bilang biasa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa lagi kalau bukan guru yang telah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, inilah salah satu sosok sentral yang ada di tengah-tengah kita, pahlawan yang tiada tara, yang selalu kita kenal dari awal kita kecil sampai kita besar pun masih terkenal sosok beliau, yaitu seorang guru. Beliau ini ialah Ibu Sumiati MPD, salah satu guru bahasa Indonesia yang saat ini telah mengajar di SMP Negeri 2 Kadungora Garut. Selain beliau berprofesi sebagai guru, beliau juga berprofesi sebagai pegiat literasi. Sebelumnya nanti kita akan membahas lebih jauh apa itu literasi, lalu apa manfaat yang lebih dalam mengenai literasi tersebut. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu Ibu. Iya, boleh. Berkaitan dengan literasi ini. Sebenarnya literasi ini tuh dikenal itu sudah sejak zaman dulu atau baru kenal baru-baru ini Bu? Sesungguhnya literasi itu memang sejak dulu sudah dikenal, hanya mungkin istilahnya saja yang baru booming sekarang. Mungkin dari sebelum saya lahir juga literasi memang sudah lahir. Karena literasi itu kan kemampuan menggunakan berbagai macam keterampilan dalam kehidupan. Secara umum begitulah artinya. Jadi kemampuan menggunakan berbagai macam keterampilan dalam kehidupan itu kan sejak jauh-jauh tahun-tahun ke belakang, mungkin sebelum saya lahir juga sudah ada. Hanya boomingnya istilah literasi itu mungkin baru-baru ini begitu ya. Nah, itu yang saya tahu begitu. Kalau arti secara umumnya, arti secara khusus, ya, banyak masyarakat yang beranggapan katanya bahwa literasi itu membaca, membaca itu. Kadang-kadang di kalangan pendidik juga yang belum mengenal apa itu literasi, katanya literasi itu membaca, sudah simpan. Padahal bukan itu tujuannya, bukan hanya baca, simpan. Tapi apa yang kita baca? Setelah membaca harus apa kita? Ya, kebanyakan diabaikan itu. Baca saja, akhirnya tidak suka kan dengan membaca. Garing kalau kata anak-anak muda sekarang. Kalau seperti saya sendiri pun melihat kata literasi itu seperti apa ya, kesannya tuh baca bosan gitu ya Bu. Itulah. Kenapa? Tidak ada kesannya kan? Tidak ada kesannya, padahal bukan itu tujuannya, bukan hanya baca, lihat buku segudang di perpustakaan. Wah, itu buku malas, apalagi di rumah orang tua nyuruh baca. Malas kok nyuruhnya baca melulu. Nah, di balik baca itu kan kita harus menyenanginya. Apa yang kita baca, hikmahnya apa, manfaatnya apa? Bagaimana kita mengaplikasikannya dari bahan bacaan itu? Bahkan kita bukan hanya bisa membaca saja tuntutannya, tapi kita juga bisa membuat teks bacaan. Karena apa yang kita baca itu adalah tulisan. Kita bukan dituntut untuk bisa membaca, tapi juga harus bisa menulis. Bagaimana bisa menulis? Ya otomatis mengikuti langkah-langkah tahapan-tahapannya. Begitu. Secara umum gambaran literasi. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Nah, gitu. Di sekolah kan sekarang harus membaca katanya 5 menit sebelum pembelajaran KBM itu harus membaca. Waktu Kemendikbud Anies Baswedan kan yang pertama kali
menggaungkan ya, kebijakan, menggaungkan ya. kebijakan itu 5 menit sebelum KBM harus membaca. Ada yang berhasil itu sekolah membiasakan kebiasaan membaca. Ada juga yang hanya sekedar wacana saja harus membaca. Kenapa? Anak-anaknya kan bosan. Oh, membaca dulu katanya. Membaca. Kadang-kadang ya gitu. Tidak ada keinginan dari hati untuk membaca, hanya keterpaksaan. Nah, jadi bagaimana untuk menumbuhkan minat membaca agar membaca itu disenangi gitu, disenangi oleh anak-anak. Nah, sekarang apa anak-anak saja yang harus membaca? Kan gitu kan tuntutannya anak-anak sekarang. Katanya, kok anak-anak disuruh baca melulu, ibu gurunya baca belum? Nah, di rumah kata orang tua, ya orang tua kebanyakan baca, menghafal. Apa baca dulu, menghafal dulu. Nah, siapa yang harus memberi contoh? Ya orang tuanya. Nah, itulah makanya yang dikatakan literasi itu bukan hanya literasi di sekolah, tapi kan ada GLN, Gerakan Literasi Nasional. Nah, itulah. Nah, jadi dari Permendikbud yang nomor 20 2018 itu menerapkan bahwa PPK ya, penerapan pendidikan karakter itu ya, karakter. Nah, karakter itu kan bisa tumbuh dari kegiatan literasi ya. Karena dalam PPK itu sendiri mengandung unsur-unsur Pancasila itu. Nah, yang sekarang dari Pancasila itu jadi PPK itu ada 5 ya, ada 5 unsur. Itu ada bagaimana religiusnya, nasionalismenya, kemudian gotong royongnya, kemudian bagaimana untuk integritas. Nah, gitu, integritas. Nah, jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi yang utama itu ada pendidikan karakter. Bagaimana setelah kita membaca menerapkan karakter itu yang gitu. digunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah menerapkan itu PPK tadi, 5 karakter tadi, nah berarti akan menjadi jiwa, tumbuh menjadi karakter. Karakter itu kan kalau sudah jadi karakter, sudah tidak bisa akan melekat ya, melekat, tidak akan tergoyahkan karena sudah melekat kebiasaannya. Berarti sedemikian pentingnya kegiatan literasi ini sampai-sampai pemerintah kita sendiri pun mengeluarkan kebijakan untuk gerakan yang bersifat nasional ya Bu ya, untuk literasi ini. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Bu, sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu sendiri terkait literasi secara umumnya. Lalu kan ini kegiatan literasi ini bukan hanya disampaikan kepada para peserta didik tentunya Bu ya. Lalu kepada kita nih selaku mahasiswa atau lingkungan masyarakat lainnya, baik orang tuanya sendiri. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sudah tahu gitu sudut pandang arti pentingnya literasi bagi anak-anak itu apa, sekarang pertanyaannya, untuk apa sih Bu literasi? Untuk orang tua itu gunanya seperti apa sih? Ya. Jadi kan tadi literasi itu kan dari GLN itu kan Gerakan Literasi Nasional itu bukan hanya di sekolah, tapi selain di sekolah kan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, itu. Kalau di sekolah yang sudah jelas ada programnya. Ada programnya bagaimana gerakan literasi sekolah. Mulai dari pimpinannya, kepala sekolahnya, guru-guru, TU-nya, mungkin ya semua warga di sekolah itu harus melakukan GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah sesuai dengan yang diprogramkan dari sekolah itu. Nah, sekarang bagaimana? Tadi di keluarga dan di masyarakat. Nah, di keluarga, berarti ayah, ibu, dan anak itu harus saling berkesinambungan. Bagaimana cara seorang ibu, seorang ayah menerapkan kebiasaan membaca kepada anak-anaknya? Apakah hanya menyuruh saja tadi kan? Kalau orang tua menyuruh-nyuruh saja, anaknya bosan. Iya. Nah,
jadi dan di situ orang tua harus memberi contoh dulu bagaimana bapaknya membaca, ibunya membaca. Apakah yang dibaca harus buku-buku sekolah? Bukan. Membaca Quran juga itu literasi. Tadi kan religius. Ya, jadi yang dibaca bukan hanya buku novel, buku-buku sejarah, bosan kan? Kalau begitu saja. Nah, jadi semua jenis bacaan, baik bacaan digital atau buku cetak seperti ini. Nah, ini koran, apapun itu yang namanya teks itu ya harus kita baca karena sumber informasi sekarang itu kan era milenial ini, era digital, lebih banyak malah di digitalnya. Anak-anak malah lebih senang baca-baca digital, buku kadang terabaikan tadi kan. Nah, malas baca buku. Nah, tapi di sini orang tua harus hati-hati apakah anak yang membaca bukan di gadgetnya itu atau penonton saja. Nah, kadang-kadang anak-anak kan yang dibacanya apa? Nah, di situ jadi orang tua peranannya di keluarga harus tahu apa yang dipelajari anak itu, diawasi apa yang dipelajarinya. Jadi harus sering mengontrol gadgetnya, kegiatan di kamarnya itu apa begitu. Jadi diarahkan. Jadi orang tuanya juga memberi contoh bukan hanya main game. Sekarang saya perhatikan jadi di keluarga saja orang bapaknya asik main game, ibunya main game, otomatis anaknya juga main game atau tiktokan. Lagi pakai viral ya Bu ya. Lagi musim tiktokan sekarang. Nah, jadi kebanyakan itu sumber bacaan. Kadang-kadang di WA sekarang kan banyak kiriman-kiriman dari teman. Berbagai macam jenis informasi ada. Nah, ada. Tapi kadang-kadang kalau info-info yang positif panjang-panjang dilewat ya. Nggak dibaca. Nah, yang dibaca apa? Mungkin kadang-kadang hoax itu yang dibaca. Sering kali ya kita dapetin hoax gitu ya. Iya, itu yang dibaca yang tidak bermutu kadang-kadang. Atau info-info yang kurang penting ya, dibaca, kirimkan lagi, sharekan lagi. Nah, itu sedangkan informasi yang penting terabaikan. Ya jangan, saya tidak membicarakan orang lain, di rumah saja anak-anak. Sering saya nulis atau men-share kembali tulisan-tulisan yang bermutu anak-anak. Dia udah dibaca. Apapun itu yang tadi Ibu kirim belum apa? Nah, hanya sebatas mungkin dilihat apa, panjang, males. Ya, gitu. Tapi kalau mungkin orang tuanya memberi contoh, membaca yang teks-teks yang begitu, lantas kalau memang sudah men-share teks itu, lantas ditanya apa sih yang tadi dibaca, kemudian diceritain. Nah, itu sudah merupakan bagian dari literasi. Karena literasi itu sendiri bukan hanya membaca, tapi juga menyimak. Ya, jadi ibu, bapak di rumah, kalau anak memang sudah di-share tadi teks, ternyata tidak dibaca, nah dibedahlah, dibedah. Apa yang sudah dibaca tadi? Anak kadang enggak dibaca. Nah, coba dibahas tadi itu sesungguhnya adalah teks yang bagus, isinya ini. Coba diajak dialog, tanya jawab. Siapa tahu, oh iya memang itu tertarik. Nah, akan terjadi dialog, paham dia isinya. Nah, gitu. Itulah peran literasi. Jadi bukan hanya membaca saja. Bagaimana orang tua menjelaskan informasi-informasi yang bermanfaat untuk anaknya. Gitu. Itu di rumah. Terus di rumah anak-anak tadi kan malas membaca karena tidak ada bukunya katanya. Tidak ada bukunya. Coba kalau orang tua itu sekarang membiasakan kepada anaknya itu oleh-oleh bawa buku. Hadiah ulang tahun dengan buku. Nah, hadiah misalnya dapat ranking juga buku. Nah, buku-buku maksudnya buku yang disenangi anak-anak yang sesuai dengan usianya. Jangan sampai anak usia baru 5 tahun diberikan novel yang dewasa, kan itu tidak cocok. Jadi kalau anak umur 5 tahun dikasih apa? Kasih bobo atau apa buku-buku gitu ya. Nah, itu akan lebih bermanfaat. Kita seorang tua memberikan buku-buku teks yang sesuai dengan usianya.
Gitu. Nah, saya ingin bertanya Ibu terkait metode yang disampaikan tadi itu kan tadi udah dijelaskan di lingkungan masyarakatnya, lalu lingkungan keluarganya. Nah, terkhusus untuk Ibu sendiri yang berprofesi sebagai guru, melihat anak didiknya, para peserta didiknya yang tadi katanya sudah ada gerakan dari pemerintah 5 menit wajib membaca terlebih dahulu. Bagaimana sih Bu mengeluarkan rasa takut, rasa cemas atau rasa apa ya? Kebosanan mereka. Soalnya contoh saya sendiri juga waktu pas mengalami di bangku SMA itu disuruh membaca itu bukan saya memang mengeluarkan buku Ibu, tapi diselipin dengan HP itu Bu. Nah, maksudnya itu terus apakah perlu Ibu suatu langkah terbaru di tiap-tiap sekolah atau ibu sekolah Ibu sendiri menerapkan kebijakan bahwa tidak hanya buku yang harus dibaca tapi bisa melalui gadget? Apakah bisa ya Bu seperti itu? Bisa. Jadi harusnya guru itu bervariasi lah, memberikan bacaan setiap harinya kepada siswanya kalau di sekolah ya. Jadi ada kalanya misalnya hari Senin diberikan cerita fiksi, misalnya cerita fiksi suruh dibaca. Atau kalau memang anak-anak bawa dari rumah, suruh dibuka. Kalau kan biasanya anak-anak sudah pada pinjam dari perpustakaan. Nah, tolong suruh dibuka buku yang dia bawanya. Baca. Anak-anak baca 5 menit. Setelah dibaca, coba ditanya. Kalau dibiarkan, ya tadi kan ada baca, ada yang tidak. Nah, kalau saya, setelah anak-anak membaca dalam tadi kan 5 menit ya, disuruh membaca sekitar 2 atau 3 menit baca. Nah, lantas ditanya, apa yang sudah kamu baca? Nah, begitu. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit lah, 10 menit saya kalau mencadangkan itu waktu itu. Dalam waktu segitu tidak mungkin ditanya semua, bervariasi. Hari ini si A, si B, si C ditanya. Besoknya lagi yang lain. Jangan begini, ada saya mah tara ditanya. Nah, jadi kita harus mengacak siswa untuk bertanya apa yang sudah dibaca. Kalau misalnya yang bahan bacaannya berbeda-beda, yang anak bawa beda-beda. Nah, apa yang kamu baca? Misalnya cerita. Nah, tanya cerita apa? Bagaimana sih ceritanya? Bagaimana pendapat kamu tentang cerita itu misalnya? Apakah kamu suka? Nah, itu dialog-dialog seperti itu akan memancing anak untuk membaca. Kamari oge ditanya udah membaca kan? Jadi lebih interaktif ya Bu peran dari guru dan siswanya. Iya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan bodoh amat. Nanti contohnya seperti saya ya Bu ya. Iya. Mau baca HP saja. Iya gitu. Kadang-kadang juga kan kalau di sekolah saya tidak boleh bawa HP. Tapi kadang-kadang saya bandel. Anak-anak besok harus bawa HP ya. Ibu kan nggak boleh. Ibu yang tanggung jawab. Nah, gitu. Karena tujuannya saya kan kadang-kadang menge-share cerita di WA. Nah, kemudian besoknya ingin tadi di kegiatan literasi itu karena di buku tidak ada ya dikasih di WA saja. Nah, pada jam yang sama anak disuruh membaca. Setelah selesai membaca, kadang-kadang saya punya target 2 menit membaca dapat berapa halaman. Nah, kan 250 kata per menit untuk anak SMP. Nah, itu targetnya. Dalam waktu 1 menit mampu gak dia membaca 2 halaman misalnya 2 halaman buku. Nah, dalam waktu segitu ditanya bisa tidak menjawab. Nah, jadi tantangan itu yang anak harus bisa. Tapi jangan begini, anak kadang-kadang sering ya anak-anak disuruh baca teks, kemudian saya suruh ke depan, kemudian disuruh menceritakan kembali apa yang dibacanya. Dia nggak ada, dia, ibu lupa, masa lupa semuanya, lupa Bu. Disuruh menceritakan kembali, nggak ingat satu kata pun, enggak. Nah, berarti cara membacanya tadi salah, gitu. Emangnya harus bacanya harus bagaimana? Membaca itu bukan hanya asal ucap dari bibir, tapi membaca itu harus dari hati. Pahami apa yang dibaca. Bukan asal baca apalagi dengan suara keras. Kalau membaca di bibir hilang. Tapi harus baca di dalam hati. Ya, jadi sekali baca itu tuntutannya harus bisa menceritakan kembali. Bukan berkali-kali membaca diulang lagi tetap tidak bisa. Ada banyak yang begitu. Maksud saya itu. Tetap tidak bisa. Nah, itulah cara membacanya yang salah. Makanya kalau sedang membaca tutup mulut.
simpan tangan, jangan ditunjukkan. Kadang-kadang anak baca tunjukkan satu begitu tiap baris, akhirnya membacanya kan lambat. Kalau membaca sambil pakai telunjuk, membacanya lambat. Kan membaca itu harus dengan gerak mata, mulut, jangan sambil bicara, karena dengan keluar suara-suara dari mulut itu mengganggu pikiran kita juga, akan mengganggu konsentrasi kita membaca. Sebaiknya diam. Makanya kalau sedang membaca jangan ada suara-suara teman yang ngobrol di pinggir. Biasanya juga konsentrasinya ingin mendengarkan dia yang ngomong. Nah, jadi dalam suasana hening. Makanya kalau di sekolah ciptakan suasana yang hening dulu. Nah, baru dimulai proses membaca. Setelah membaca tanya. Nah, jadi anak itu harus punya kebiasaan setelah membaca itu dia ingin menceritakan apa yang dibacanya. Nah, tuntutan saya di sekolah setelah membaca anak harus megang pulpen. Apa yang sudah dibaca tuliskan. Nah, sekarang kan mereview kembali ya. Mereview apa yang sudah dibaca. Baca satu halaman, coba tulis apa yang sudah dibaca. Minimal pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teksnya tadi apa. Nah, coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu, 5W1H itu. Apa yang sudah dibaca? Siapa yang dibicarakan? Di mana tempat yang dibicarakan? Bagaimana? Nah, itu. Jadi itulah. Kalau tidak begitu, anak asal membaca tadi lupa, akhirnya tidak senang. Gitu. Jadi itu di sekolah. Sekarang tadi di rumah, jadi harus diberi contoh bersama orang tua. Dialog, ajak dialog. Jadi bukan melulu anak membaca, tapi ada peran orang tua yang ikut. Peran orang tua. Lama-lama kan anak penasaran ingin membaca. Jadi kalau misalnya terlalu banyak bahan bacaan yang disodorkan oleh orang tua, ya tadi banyak yang dia sukai, kan lama-lama juga pasti akan membuka begitu.